Hasto Kristianto sok-sokan memecat mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Joko Widodo dari PDIP. Pada kenyataannya Jokowi lebih besar dari partai politik itu sendiri. Dan inilah kenyataannya. Aduh. Tapi lo percaya nggak Jokowi terpilih bukan karena partai? Iya, partai yang mengantar. Dan Mbak, perolehan dia dengan perolehan partainya jauh perolehan dia. Iya. Itu bukti bahwa dia bukan hanya soal partai. Iya. Gua dari dulu, gua milih partai seumur hidup gua baru sekali. Seumur hidup gua loh. Pemilu tahun berapa? Pemilu tahun 99, gua pilih PDIP. Habis itu, nggak pilih lagi gua partai. Tapi gua memilih seseorang. Iya, karena mulai bisa orang itu ya. Iya. Mulai bisa pilih orang. Iya. Dulu kan lambang partai yang kita coblos ya. Iya, nggak gua sampai sekarang. Tapi kelihatannya yang akan datang gua pengen pilih ada satu udah. Wah, ini boleh nih partai. Pak Jokowi sudah hari ini sudah mendapatkan penerus seperti yang dia inginkan. Kalau saya sebagai analis politik itu ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan gampang oleh orang yang lagi ada dalam pemerintahan tanpa perlu ribut-ribut. Kalau mau masuk Golkar ya nggak susah lah itu. Apalagi Golkar sangat terbuka partainya, gitu. Dan cukup misalnya menyampaikan ke 1-2 orang, nah itu udah selesai. Gitu. Tapi kalau diramaikan begini, menurut saya ini lebih kepada langkah antisipasi nih. Ada ketakutan, ada kegelisahan kalau misalnya atau dugaan, jangan-jangan Pak Jokowi ngapain ya habis ini ya. Duga-duga Pak Jokowi ngapain ya habis terjadi. Oh, jangan-jangan Pak Jokowi mau ambil partai nih. Jangan-jangan mau partai Golkar ya, jadi diributin dulu gitu ya. Diributin dulu. Menurut saya enggak. Menurut saya yakin. Menurut saya Pak Jokowi bukan seperti itu. Mau ambil partai Golkar, mau ambil partai ini, enggak. Menurut saya Pak Jokowi sudah Pak Jokowi sudah hari ini sudah mendapatkan penerus seperti yang dia inginkan. Penerus untuk pemerintahan, keberlanjutan pemerintahan seperti yang dia inginkan. Menurut saya Pak Jokowi sudah tenang. Ngurus partai itu kan bukan tenang, Bang, pusing kan, Bang. Sakit kepala kan, Bang. Kecuali kita masih ada power yang mau kita raih kan. Kalau hari ini kan Pak Jokowi sudah selesai. Dan dia jauh lebih besar daripada partai politik. Jadi menurut saya nggak ke sana arahnya. Yang terjadi sekarang ini kan kekuatan politik by law ya, yang paling dahsyat adalah Presiden Jokowi karena beliau memiliki 271 PJ kepala daerah. Itu lebih dari separuh loh, Mas. Kita punya hanya 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di luar pemekaran yang terakhir di Papua. Nah, beliau punya 271. Itu lebih besar dari partai politik manapun hari ini punya kepala daerah. Tapi kan itu pertemuannya kan untuk mengamankan pemilu dalam artian positif, pilpres itu. Tapi ketika kemudian dikumpulkan ya di Istana Bogor kalau nggak salah waktu itu, kemudian beliau mengatakan Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Memang ini Jokowi keliwatan ini. Dia harus balik lagi. Keliwatan, dia harus balik lagi jadi presiden. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri
ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkapkan ada pihak yang berencana mengambil alih PDI Perjuangan. Megawati menyampaikan ini saat bicara soal permintaan agar dirinya untuk bisa menjadi Ketua Umum kembali. Hal ini diungkapkan oleh Megawati saat memberikan sambutan di DPP PDIP Jakarta pada Rabu siang. Jasa ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Umur 77. Kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang Ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya toh. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Ya, Hasto mengatakan, berita mengatakan, Megawati mengatakan bahwa Golkar direbut Jokowi. Ya, bukti kan? Saya sudah curiga. Ya, itu kan kata Hasto. Saya sudah prediksi. Ini isu benar. Sekarang PDIP dia mau rebut. Di mana rebutnya? Hasto, Bu Mega. Bilang aja Ibu Mega mau eksis lagi. Jangan sampai dikudeta di Munas nanti PDIP oleh siapa? Oleh kadernya, bukan Jokowi. Karena sudah dibuktikan Megawati gagal. Terlalu banyak omon, terlalu nyinyir, terus menghina Bapak Presiden Jokowi, menyalahkan keluarganya. Akhirnya di Pilpres gagal. Besok di Pilkada sama Sami Mawon. Emangnya Ibu Mega Hasto pikir di Pilkada besok hasilnya seperti apa? Masyarakat sudah tahu. Jadi kalau PDIP diisukan mau direbut oleh Jokowi, itu cuma sebuah ungkapan kebencian kalian kepada Bapak Jokowi. Mana mungkin. Kita juga tahu proses pemilihan ketua umum itu melalui kongres, melalui munas yang diadakan secara menyeluruh. Ya, tidak gampang. Sementara elit PDIP dan rata-rata orang tidak suka. PDIP itu tidak suka dengan Jokowi. Yang mereka tidak suka, kader PDIP ini rata-rata tidak suka apa? Dengan kepemimpinan Megawati dan sekjennya Hasto. Jadi mau eksis lagi nih ceritanya ya. Ibu Mega. Bilang aja nggak mau mundur, mau tetap jadi ketua umum. Inikah yang dinamakan Partai Demokrasi? Ibu Mega sudah merasa nih namanya bakal turun nih pamornya. Ya. Kemudian karena pengen eksis, saya nggak jadi pensiun gitu ya. Ya bilang aja masih mau eksis. Agendanya jelas. Bagaimana caranya mau balas dendam dengan Jokowi dan keluarga. Begitu kan? Golkar kita tahu ada masalah di internal. Ya, Golkar yang berada di koalisi
Indonesia Maju, di mana dari awal sudah komitmen. Tapi pada kenyataannya Hartarto, ketua umum, manuver terus, tidak konsisten. Begitu. Sementara kita tahu Golkar itu kan partai berkarya, partai yang isinya semua pengusaha. Pengusaha itu syarat dengan untung rugi. Ini cuan atau tidak nih? Kalau dipimpin dengan Hartarto lagi. Oleh sebab itu, ya dari kader Golkar sendiri ada urusan apa dengan Jokowi? Ya, gara-gara Jokowi sih. Ya, ini semua gara-gara Jokowi, begitu. Ini kan cara Golkar untuk mulai melakukan introspeksi, dan biasanya Golkar muncul dari kadernya yang lebih bagus. Dan kalau ternyata Bahlil Lahadalia bisa jadi ketua umum, why not? Dia kader potensial, orangnya hebat, dibuktikan sebagai pengusaha hebat, jadi menteri hebat. Apa salahnya? Terus kemudian PKB lagi. Muhaimin mengatakan, iya, saya juga sudah merasa ini. PKB akan direbut juga oleh Jokowi. Bilang aja Muhaimin gagal jadi ketua umum, berpasangan dengan Anies Keok. Besok di pilkada mau ngapain? Masih mau dukung Anies di sana, di DKJ. Kita lihat Anies sudah nggak laku dijual. Surya Paloh sudah menyatakan ini momen pilkada, bukan momennya Anies. Jadi Mas Anies tahu diri lah, gitu. Jadi Golkar direbut Jokowi, PDIP bakal direbut Jokowi, PKB bakal direbut Jokowi. Dagelan banget. Ini yang ngomong direbut Jokowi, ini orang yang sudah kedodoran watak dan karakternya, sudah nggak layak lagi jadi pemimpin. Kemudian menyalahkan Jokowi. Ada urusan apa dengan Jokowi? Sadar kenapa sih? Sadar, ya, sadar. Perbaiki, introspeksi diri. Masa nggak tahu sih? Masya Allah.